Bang, kalau di dalam surat perjanjian utang piutang, tapi di dalam surat perjanjian kita udah ada uang pencicilannya, apa bisa dipidana? Jadi gini ya, sudah berulang-ulang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwasannya hutang piutang itu bukanlah ranah pidana, melainkan adalah perbuatan keperdataan. Jadi tidak bisa dituntut secara hukum pidana kecuali di dalam perjanjian tersebut ditemukan unsur-unsur sebagaimana perbuatan itu adalah perbuatan pidana, yaitu adanya unsur penipuan di dalam surat perjanjian itu. Katakanlah ia membuat identitas palsu di dalam perjanjian itu. Sebenarnya itu bukan identitas dia, bukan nama dia, tapi dia membuat nama orang lain. Seakan-akan itu identitas dia. Dengan menggerakkan orang lain untuk memberikan pinjaman kepada dia, pinjaman utang. Padahal setelah dia mendapat pinjaman itu, dia menikmati uang tersebut dan tidak mengembalikannya. Sehingga timbullah penggelapan terhadap uang tersebut. Maka terpenuhilah unsur-unsurnya dengan cara menggerakkan orang lain untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Jadi dalam aturan hukum perdata di dalam Undang-Undang Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuan membayar hutang. Jadi cukup jelas ya teman-teman sekalian, dalam peraturan tersebut dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Jadi saran saya, ketika kalian ingin memberikan pinjaman hutang kepada seseorang, maka selidiki dulu siapa orangnya, bagaimana latar belakangnya, apa pekerjaannya, apakah mereka adalah orang yang memang kita kenal dekat sejak lama. Itu dulu yang harus kita cari tahu. Jangan asal memberikan pinjaman, sudah tidak dibayar nantinya, terus kalian bilang, gimana solusinya, gimana begini, gimana begitu. Padahal kita sendiri yang tidak menyelidiki terlebih dahulu. Oke lah kita katakan teman-teman sekalian punya niat baik untuk memberikan pinjaman hutang tersebut, tapi niat baik itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan yang bagaimana supaya kita tidak ditipu. Kita harus cari tahu dulu keperluan dia minjem uang ini untuk apa, siapa keluarganya, apa jaminannya, bagaimana proses pembayaran, itu harus jelas dulu. Barulah kita memberikan pinjaman hutang berdasarkan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi itu saja ya teman-teman. Terima kasih.